Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih di bab yang sama, yaitu bab usaha pesawat sederhana dan penerapannya. Oke, kita mereview kembali materi usaha. Apa itu usaha? Usaha adalah banyaknya energi yang diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Biasa dirumuskan dengan usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Nah, suatu benda akan dikatakan usahanya nol bila tidak melakukan perpindahan. Contohnya, kamu mendorong mobil yang mogok, tapi mobil mogok itu tidak maju atau tidak mundur, maka usaha yang kamu lakukan adalah nol. Oke, kita akan belajar tentang daya. Apa sih itu daya? Daya adalah laju suatu benda dalam melakukan usaha. Biasanya dirumuskan dengan P sama dengan W per T, atau daya sama dengan usaha dibagi waktu. Waktu di sini biasanya harus detik, jadi kalau ada soal yang menyatakan waktunya jam, itu harus dirubah dulu ke dalam detik. Oke, contohnya, besar energi yang diserap lampu pijar selama 100 detik adalah 1500 joule. Berapakah daya lampu pijar tersebut? Nah, masukkan rumusnya terlebih dahulu, kemudian di sini adalah yang ditanya adalah dayanya, berarti usahanya itu adalah 1500 dibagi dengan waktunya adalah 100, maka diperoleh 15 watt. Oke, sekarang masuk ke rumus bidang miring dan katrol. Ya, bidang miring, apa itu bidang miring? Bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang memanfaatkan sudut kemiringan dalam melakukan usaha. Contohnya adalah baji, sekrup, tangga jalan, jalan di pergunungan yang dibuat berkelok-kelok, dan pisau. Rumusnya adalah W per F sama dengan S per H. W itu apa? W itu adalah bebannya, biasanya satuannya adalah Newton. Kemudian F itu apa? F itu adalah gaya kuasa, sama dengan S. S itu adalah panjang bidang miring, dan H itu adalah tinggi bidang miringnya. Kalau misalnya ditanya rumus KM, rumus KM itu apa? Keuntungan mekanis. Keuntungan mekanisnya bisa dipakai salah satunya. Mau beban dibagi gaya kuasa atau panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miringnya. Ini adalah contoh soal. Perhatikan gambar ya di samping atas. Nah, itu adalah sebuah peti dengan berat 600 Newton akan dipindahkan ke sebuah tempat. Oleh karena itu, dipasang papan yang menghubungkan lantai dengan tempat tersebut, seperti pada gambar. Tentukanlah keuntungan mekanisnya, kemudian tentukan juga gaya kuasanya. Oke, karena di sini sudah ketahuan di dalam gambar, itu adalah panjang bidang miring atau biasa disebut S, itu adalah 4,5, dan tinggi bidang miring adalah 1,5. Jadi kita tinggal mencari KM-nya adalah 4,5 dibagi 1,5, maka diperoleh hasil 3. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Berapakah gaya kuasanya? Gaya kuasa adalah, biasanya kita tulis rumusnya F W per F sama dengan S per H. Karena ini adalah sistem kali silang, untuk mempermudah menjawab pertanyaan, karena yang ditanya adalah gaya kuasanya, maka diperoleh rumus turunan F sama dengan W dikali H dibagi S. Nah, W ini adalah beban bendanya adalah 600 dikali tinggi bidang miringnya 1,5 dibagi panjang bidang miringnya itu adalah 4,5, maka diperoleh hasil 200 Newton. Oke, masuk ke materi yang kedua adalah materi katrol. Materi katrol adalah merupakan salah satu pesawat sederhana yang bekerja berdasarkan putarannya. Nah, di sini katrol terbagi menjadi 3. Yang pertama, nah ini adalah namanya katrol tetap karena posisinya tidak berubah. Dan ini adalah katrol gerak. Dan yang ketiga adalah katrol majemuk atau ya. Oke, langsung ke contoh soalnya. Katrol tetap. Perhatikan gambar di berikut. Diketahui suatu benda ini
beratnya adalah 500 Newton. Berapakah F-nya? Ya, jawabannya sama dengan rumus katrol tetap itu adalah F, ya, F sama dengan W, gaya kuasanya, sama dengan berat bendanya. Jadi kalau misalnya di sini ketahui katrol tetap diketahui berat bendanya 500, berarti F-nya juga 500. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, sekarang masuk ke contoh katrol gerak. Nah, besar gaya F yang diperlukan untuk menarik benda tersebut adalah, nah diketahui berat bendanya itu adalah 400 Newton. Masukkan ke dalam rumus. Kalau rumus katrol gerak itu adalah selalu F sama dengan 1/2 dikali W. Kemudian tinggal dimasukkan W-nya itu adalah 400. Berarti 1/2 dikali 400. Gimana caranya, Bu? Caranya 400 ini dibagi dengan 2. Hasilnya 200. 200 dikali 1, ya 200 jawabannya. Oke, kemudian masuk ke dalam katrol ganda atau katrol majemuk. Nah, perbedaannya apa dengan katrol-katrol yang lain? Nah, kalau di katrol ganda atau katrol majemuk, kita hanya bisa melihat dari berapa katrol tersebut adanya. Kalau saya di sini pakai katrol ganda 3. 1, 2, 3. Ya, tentukan gaya kuasanya jika diketahui berat bendanya adalah 1800 Newton. Maka rumusnya adalah F sama dengan 1/N dikali berat benda. Ya, N di sini itu adalah dihitung dari banyaknya katrol yang dipasang. Nah, karena di sini katrolnya menggunakan 3 katrol, berarti N-nya berubah menjadi 3. Berarti 1/3 dikali 1800 diperoleh hasil 600 Newton. Nah, ini adalah penerapan kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Tanpa kita sadari, di dalam tubuh manusia juga ada pesawat sederhananya. Ada pesawat pengungkit jenis satunya itu pada bagian leher. Pengungkit jenis 3-nya ada pada lengan, sikut ya. Kemudian ada jenis 2-nya itu adalah pada tumit pada saat kalian bercincit. Nah, ini adalah contoh latihan soalnya untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami teori yang disampaikan melalui video ini. Contoh soalnya itu terdiri dari 7 soal. Yang pertama, tetap ya kalian harus perhatikan. Nomor 1 itu tingginya ada, panjangnya juga ada, beratnya juga ada. Berarti yang ditanya adalah F-nya yang enggak ada. Kemudian nomor 2, sama dia beratnya ada, panjang bidang miringnya ada, tingginya juga ada. Berarti yang ditanya adalah gaya dorongnya atau gaya kuasanya. Kemudian nomor 3, nah kalau nomor 3 ini F-nya sudah ada. Nah, berarti yang belum ada adalah beban beratnya dan juga dihitung keuntungan mekaniknya. Nomor 4 menggunakan rumus katrol tetap ya, yaitu F sama dengan W. Nah, kalau untuk nomor 5 itu adalah katrol gerak, berarti 1/2 dikali W. Oke, nomor 6. Ini biasanya pakai rumus katrol ganda. Kenapa pakai katrol ganda? Karena di sini dia memakai ketiga katrol, berarti memakai rumus 1/3 dikali W. Kemudian, nah ini nomor 7. Nomor 7, berapakah masing-masing usaha dari nama benda di atas? Nah, berarti kalian harus hitung. Tadi saya sudah bilang, kalau lama pemakaiannya atau waktunya itu harus detik. Berarti kalau misalnya di sini ada jam, tolong dirubah menjadi detik. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa di chat personal ke saya. Kemudian tolong dikerjakan tugas-tugasnya, karena sebentar lagi menjelang PTS itu nilai akan dikumpulkan. Jadi tolong dikerjakan tugas-tugasnya, tetap jaga kesehatannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.